Prinsip kerja avatur analog. 1. Arus listrik mengalir. Ketika Anda menghubungkan avometer ke rangkaian listrik, arus listrik akan mengalir melalui kumparan bergerak. 2. Medan magnet terbentuk. Arus listrik yang mengalir pada kumparan akan menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan. 3. Interaksi medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan akan berinteraksi dengan melalui magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen. Interaksi ini menyebabkan kumparan berputar. 3. Jarum petunjuk bergerak. Kumparan yang berputar terhubung dengan jarum menyebabkan jarum petunjuk bergerak pada skala. 3. Membaca nilai posisi jarum. Menunjukkan pada skala menunjukkan nilai pengukuran yang sesuai dengan besaran listrik yang sedang diukur, tegangan, arus, atau resistance. Prinsip kerja avometer digital. Konversi analog ke digital ADC. Sinyal listrik analog yang diukur misalnya tegangan terlebih dahulu diubah menjadi sinyal digital melalui komponen elektronika yang disebut ADC, analog to digital converter. B. ADC membandingkan sinyal analog dengan referensi internal dan menghasilkan nilai digital yang setara. B. Pengelola sinyal digital. Sinyal digital yang dihasilkan oleh ADC kemudian diolah oleh mikroprosesor di dalam avometer. B. Mikroprosesor melakukan berbagai perhitungan untuk menentukan nilai akhir pengukuran seperti kompensasi kesalahan, pemilihan rentang pengukuran, dan konversi satuan. 3. Tampilan digital. A. Hasil akhir pengukuran yang telah diolah oleh mikroprosesor kemudian ditampilkan pada layar digital dalam bentuk angka. Prinsip kerja spektrum analyzer. 1. Penerimaan sinyal. Sinyal yang akan dianalisis dimasukkan ke dalam spektrum analyzer melalui port input. 2. Konversi ke domain frekuensi. Sinyal analog yang masuk kemudian dikonversi menjadi sinyal digital selanjutnya melalui proses yang disebut Phase Fourier Transform (FFT). Sinyal digital ini diubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi, artinya sinyal diuraikan menjadi komponen-komponen frekuensi penyusunnya. 3. Pengukuran amplitudo. Untuk setiap komponen frekuensi spektrum analyzer, pengukuran amplitudonya. Amplitudo ini menunjukkan seberapa kuat dalam komponen frekuensi tersebut dalam sinyal asli. 4. Tampil hasil pengukuran amplitudo untuk setiap komponen frekuensi kemudian ditampilkan dalam bentuk grafis spektrum. Sumbu X pada grafis mewakili frekuensi sedangkan sumbu Y mewakili amplitudo. Prinsip kerja optical power meter. 1. Konversi cahaya menjadi sinyal listrik. Fotodioda. Komponen utama dalam OPM adalah fotodioda. Ketika cahaya mengenai fotodioda, energi cahaya akan diubah menjadi arus listrik. Besarnya arus listrik yang dihasilkan sebanding dengan intensitas cahaya yang diterima. 2. Penguat sinyal. Arus listrik yang dihasilkan oleh fotodioda sangat lemah sehingga perlu dikuatkan oleh penguat amplifier. Penguat akan meningkatkan amplitudo sinyal listrik agar dapat diolah menjadi lebih lanjut. 3. Konversi ke nilai digital. Sinyal listrik yang telah dikuatkan kemudian dikonversi menjadi sinyal digital oleh analog to digital converter ADC. Sinyal digital ini lebih mudah diolah ditampilkan sehingga numerik. 4. Pengolahan sinyal. Mikroprosesor dalam OPN akan berproses sinyal digital yang dihasilkan
oleh ADC. Proses ini meliputi kalibrasi, kompensasi suhu, dan perhitungan nilai daya optik. 5. Tampilkan hasil akhir pengukuran, yaitu nilai daya optik akan ditampilkan pada layar LCD dalam satuan dBm atau mW. Prinsip kerja osiloskop. Secara sederhana, osiloskop bekerja dengan cara mengonversi sinyal listrik yang masuk menjadi titik-titik cahaya pada layar. Titik-titik cahaya ini kemudian bergerak membentuk sebuah garis yang mempresentasikan bentuk gelombang sinyal. Komponen utama